Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idhqun minan nar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama biarlah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang sudah kita terima, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat kesehatan, sehingga pada malam puasa yang pertama ini kita dapat dan hadir dapat melaksanakan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling suci, yang paling mulia di dalam Islam. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan 10 hari pertama Allah turunkan rahmat di dalamnya. Lalu 10 hari yang kedua Allah turunkan maghfirah atau ampunan di dalamnya. Lalu 10 hari yang ketiga Allah tutupkan api neraka bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Keistimewaan bulan Ramadan ini pula tercermin dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa seluruh amal manusia itu untuknya, kecuali puasa, kata Allah, itu milikku dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Maka penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis ini yang mengatakan bahwa puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya, ini bertanda bahwa begitu spesialnya bulan Ramadan untuk kita, sehingga ada hubungan yang erat antara Ramadan dan Allah. Jadi barang siapa yang melakukan puasa di dalamnya, maka termasuk orang-orang yang nantinya Allah muliakan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Saking istimewanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita, begitu masuk bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita satu doa yang selalu dilantunkan di masjid-masjid, dilantunkan di musallah-musallah, dilantunkan di majlis-majlis ta'lim yang sering kita dengar
masukkanlah kami ke bulan Ramadan. Dari satu hadis ini menggambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rindunya, begitu kangennya kepada bulan Ramadan, sehingga dalam doanya Rasulullah meminta keberkahan di bulan Rajab, meminta keberkahan di bulan Sya'ban, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dipanjangkan umurnya supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu momentum yang utama yang ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan Ramadan, Rasulullah telah menyiapkan 2 bulan sebelumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa, memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Seperti yang diriwayatkan oleh istrinya Sayyidina Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahran illa Ramadan wa ma ra'aituhu an ukathiru siyam syahran fi Sya'ban. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa memperbanyak puasanya yaitu di bulan Sya'ban. Ini menandakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk ke bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Sya'ban memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam satu surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita selaku hamba yang penuh dengan dosa dan kotoran dan kesalahan, maka kita tentunya Allah dan para malaikatnya saja berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Maka di bulan Ramadan ini tentu yang perlu kita persiapkan pertama kali yaitu adalah rohani kita. Pertanyaan besar, seberapa banyak, seberapa benar kita menata hati kita untuk menyambut bulan Ramadan ini? Segembira apa kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Kalau kita gembira, kalau kita bahagia, tentu ini tercermin dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Orang yang bahagia, orang yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, kata Rasulullah, maka kata Rasul, nanti jasadnya akan dijauhkan dari api neraka. Ini baru gembira, belum masuk kita berpuasa. Gembira saja kita menyambut bulan Ramadan, kita sudah diberi jaminan oleh Nabi, ya, untuk nantinya akan dijauhkan dari yang namanya api neraka. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan tahun ini, mari persiapkan rohani kita. Tentunya di bulan suci Ramadan ini bukan hanya rahmat saja, ampunan, bahkan jaminan daripada dijauhkan dari api neraka. Itu adalah salah satu jaminan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan puasa dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah.
Oleh sebab itu, mari persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dengan meluruskan niat kita. Bukan kita masuk bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita mengejar materi. Karena saking rahmat Allah turunkan, pedagang-pedagang semua bakal laris. Para jasa, biro jasa semua omsetnya meningkat. Bukan hanya itu, bukan hanya kita mengharap satu amalan atau satu pahala, tapi mari kita lebih tinggi lagi yang kita harapkan, yaitu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan pernah kita berbuat baik minta pahala. Sebelum kita minta pahala, Allah sudah turunkan pahala di dalamnya. Maka berniatlah kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan di tahun ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, sehingga ketika orang berpuasa dengan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya di tahun yang lalu. Seperti satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar, yang masyhur di telinga kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang tahun lalu. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau datang kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada kata-kata yang salah, tentunya itu datang dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.